Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gua mau sharing-sharing aja cerita-cerita pengalaman gua soal belanja iPhone 12 Pro yang memang ini bakalan dijadiin daily driver gua untuk smartphone kedua gua. Jadi gua bukan ganti smartphone, melainkan nambah smartphone. Jadi gue di sini bukan mau nge-review iPhone 12 Pro-nya. Kalian bisa nonton di channel-channel lain lah. Kayak nonton di channelnya si Indra atau mungkin nonton David Gadgetin. Banyaklah channel-channel yang udah nge-review soal iPhone 12 Pro ini. Dan gue akan ceritain bagaimana gue bisa membeli iPhone 12 Pro ini impor dari Singapura dan gue bisa pakai ini di Indonesia. Jadi singkat cerita memang gue udah men-skip untuk iPhone 11 series dan memang dari awal tujuan gue sebenarnya ganti smartphone, bukan nambah smartphone. Dan gue kebiasaannya ganti smartphone itu tiap 2 tahun sekali. Dan kali ini gue sepertinya nggak akan ganti smartphone Android gue. Karena gue ngerasa untuk smartphone Android gue masih sangat-sangat oke dengan menggunakan si Samsung Galaxy Note 10 Plus. Dan ini memang masih gue pakai untuk kerja. Sementara ini lebih ke penggunaan pribadi. Paling kalau untuk kerjaan itu lebih banyak kerjaan-kerjaan untuk di sosmed aja, terutama untuk Instagram Stories, yang biasanya Instagram Stories memang lebih bagus di iPhone. Dan gue paling terakhir itu pakai iPhone adalah iPhone 8 Plus. Jadi singkat cerita, gue akhirnya nontonlah launching iPhone 12 dan 12 Pro sampai 12 Pro Max, 12 mini. Semua gue udah simak dan sesuai sama apa yang diberitakan sebelum-sebelumnya bahwa iPhone 12 series itu nggak mendapatkan power adapter atau nggak dapet yang namanya kepala charger. Gue masih ngerasa ya udahlah oke, karena ini dia chipnya juga udah 5 nanometer dan gue ngerasa sepertinya efisiensinya akan gila sekali dan mungkin baterainya juga akan irit. Dan karena rencananya untuk nambah smartphone, gue rasa gue masih bisa menggunakan kepala charger punya Samsung. Akhirnya gue memutuskanlah untuk pre-order si iPhone 12 series ini. Lalu gue tanya-tanya teman gue, salah satunya si Indra. Gue tanya ke si Indra, gue pengen pre-order. Habis itu gimana caranya gue mengorder dari luar negeri tapi gue bisa ngurusin pajaknya dan juga emailnya biar nanti nggak keblokir untuk SIM cardnya. Si Indra udah sempat ngejelasin begini cara untuk bayar pajaknya, untuk ngurus emailnya. Oke, dan karena ketidaktahuan gue waktu itu awalnya pengen pre-order langsung dari website Apple, yang ternyata di website Apple itu udah nggak bisa order, atau mungkin dari kemarin-kemarin memang nggak bisa kali ya, karena sebelum-sebelumnya gue nggak pernah beli langsung dari website Apple juga gitu. Yang berarti harus hand carry atau dikirim dari sana gitu, alias harus menjadi penduduk dari Singapura. Kebetulan iPhone yang gue beli ini adalah regionnya dari region Singapura. Akhirnya dengan rekomendasi juga dari Indra, gue disarankan untuk menggunakan jasa titip, yaitu dari belanjabos.com. Gue pribadi nggak disponsorin sama belanjabos.com, yang disponsorin itu Indra. Dan di sini gue akan membahas bagaimana proses belanja lewat belanjabos.com. Apakah rekomen apa enggak? Gue bisa bilang ini jasa titip lumayan oke, tapi sebenarnya prosesnya atau sistemnya masih agak-agak konvensional. Sebenarnya udah ada sistem melalui website yang dimana secara pembayaran itu udah bisa otomatis, secara invoice itu udah bisa otomatis gitu, udah bisa langsung ke track. Tapi metode pembayarannya itu hanya ada beberapa bank tertentu aja. Dan kebetulan waktu itu uang gua untuk budget buat beli iPhone itu ada di rekening BCA, dan gua nggak bisa menggunakan rekening BCA karena di sistemnya belanjabos.com nggak tersedia untuk pembayaran via BCA. Akhirnya setelah gue kontak belanjabos.com dan gue ingin tetap menggunakan jasanya, gue diarahkan menggunakan metode pembayaran lain dengan sistem yang bisa dibilang lebih manual lah. Dan akhirnya singkat cerita gue bisa menggunakan pembayaran lewat ATM BCA atau lewat rekening BCA. Tapi gue bisa bilang menggunakan jasa titip di belanjabos.com ini agak deg-degan di awal-awal, karena setelah pembayaran memang untuk respon, untuk kabar-kabar update-nya itu agak sulit, gue bisa bilang. Karena jarang dikasih update daily, prosesnya udah sampai mana, apakah smartphone-nya udah dalam masuk proses pre-order di Apple Store Singapurnya apa belum, itu gue nggak tahu sama sekali, karena gue kontak pun memang dibalesnya itu lama. Jadi nggak ada sistem trackingnya sama sekali, sampai akhirnya kalian baru bisa tracking
setelah kalian mendapatkan nomor resi dari DHL. Jadi dengan deg-degannya gue saat itu, ini sebenarnya gue sampai mana sih? Gue udah di pre-orderin apa belum gitu, terus statusnya udah sejauh apa prosesnya. Dengan kayak gitu, tiba-tiba beberapa hari kemudian barulah gue mendapatkan nomor resi DHL. Nah, nomor resi DHL ini juga bukan dari belanjabos.com gue sebenarnya, tapi dapat dari DHL-nya langsung. Nah, dari situ barulah mulai udah nggak menegangkan lagi untuk dengar-dengar kabar atau update dari belanjabos.com-nya, karena gue ngerasa oh ini udah ada resinya dan langsung ke alamat gue. Lalu sampailah smartphone ini di rumah gue. Pas sampai di rumah, gue mulai agak panik lagi karena setelah gue cek itu SIM card-nya masih no service. Tapi habis itu gue tanya ke belanjabos.com, pajak semua udah diurus, email semua udah diurus, dan memang proses aktivasi SIM card itu maksimal adalah 2 kali 24 jam. Dan SIM card gue memang udah aktif nggak sampai 2 kali 24 jam. Dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam itu sebenarnya udah aktif. Mungkin gue cukup hoki aja karena lagi cepet gitu atau gimana, tapi yang pasti menurut peraturannya itu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan dibilang belanjabos.com itu apakah rekomen apa enggak? Rekomen sih ya rekomen aja, karena belanjabos.com nggak nipu. Dan gue juga ngerasanya sangat-sangat instan karena pajaknya mereka yang udah urusin, emailnya juga mereka yang urusin, semuanya dan lain sebagainya. Dan menurut gue harga jasa titipnya juga nggak terlalu mahal kok menurut gue ya. Karena kalau misalkan gue hitung-hitung, gue harus bolak-balik ke Singapura, itu gue udah memakan biaya udah berapa duit. Habis itu juga belum lagi gue akan ribet ngurusin pajak-pajaknya, dan otomatis yang namanya ya ke Singapura bisa sih pulang pergi, tapi kayaknya nggak mungkin lu nggak beli makan di Singapura, nggak mungkin lu nggak nginep semalam di Singapura, itu gue rasa masih agak nggak mungkin. Dan kali ini gue mau share soal rincian biayanya pas gue lagi beli iPhone 12 Pro ini melalui belanjabos.com. Nanti gue akan cantumin invoice gue juga ya, yang lebih detailnya, karena ini gue lihat di smartphone agak kecil gitu dilihatnya. Nah, untuk harga iPhone 12 Pro-nya sendiri, gue ini beli yang warna Pacific Blue, dan untuk storage-nya yang 128 GB. Sebenarnya harga smartphone-nya sendiri itu ada di angka 18.544.000. Tentunya harga ini berubah-ubah ya, karena ini ngikutin kurs dolar Singapura. Lalu untuk shipping cost-nya, ini menggunakan DHL Express, itu dikenakan biaya 600.000 oleh belanjabos.com. Lalu ada asuransinya, untuk ini asuransi pengiriman seharusnya, asuransinya sebesar 185.441, jadi sekitar 10% dari harga smartphone-nya. Lalu pajak. Nah, pajak ini udah sesuai sama perhitungan pajak untuk impor ya. Ini pajaknya, totalnya itu pajaknya kena sekitar 3,52 juta rupiah. Memang pajaknya lumayan gede karena harga smartphone-nya juga mahal gitu, dan pajaknya memang berkali-kali lipat untuk pajak impor gini sekarang. Habis itu ada custom handling fee, jadi ada fee customnya juga 200.000. Nah, lalu biaya just tip-nya. Biaya just tip itu sekitar 1,836 juta. 1.836.578 rupiah. Gua kurang paham ini perhitungannya dari mana sih sebenarnya untuk biaya jasa titipnya. Tapi menurut gua dengan harga jasa titip sekitar 1,8 jutaan, menurut gua itu masih oke-oke aja. Ketimbang gua bolak-balik ke Singapura, gua urus pajaknya sendiri, ngerasain ngeribetnya gimana ketika lagi di custom pas lagi pulang dari Singapurnya. Gue mungkin akan ngerasa kerepotan, belum lagi daftarin emailnya dan lain sebagainya. Jadi total itu biaya yang gue keluarin untuk belanjabos.com itu adalah 24.893.808 rupiah, alias hampir 25 juta rupiah. Dan mungkin ini adalah harga yang kurang lebih mirip juga nanti ketika si iPhone 12 Pro ini bakalan ada di iBox. Dan memang kalau lu mau belinya lewat iBox, itu otomatis lu nggak seribet gua gitu ya, lewat jasa titip kayak gini gitu. Tapi nunggunya memang lebih lama aja, nunggunya lebih lama gitu. Kalau lu udah butuh cepet, otomatis nggak bisa. Dan paling soal klaim garansi. Dan sepengalaman gua, kalaupun beli yang versi iBox pun, itu untuk klaim garansi juga kadang lama, kadang tiba-tiba disuruh bayar gitu-gitu. Jadi
sebenarnya gue lebih seneng untuk region Singapura, dan semoga ini pandemi udah beres, bisa keluar negeri kapanpun manapun. Kalau smartphone gue bermasalah, gue bisa klaim ke Singapura aja langsung sendiri tanpa jasa titip. Sekalian anggap aja sekalian jalan-jalan lah. Lalu kalau untuk ngebahas smartphone-nya sendiri, gue mungkin nggak ngebahas banyak-banyak. Gue langsung ngebahas soal kesimpulan aja sih soal si iPhone 12 Pro ini. Ini smartphone memang smartphone yang keren menurut gue. Ini smartphone yang bagus secara performance, secara display, dan secara kamera. Terutama di bagian kameranya, memang ini udah paling bagus. Tapi yang menurut gue jelek dari iPhone 12 Pro ini adalah soal baterainya. Ditambah lagi, Apple saat itu waktu lagi launching bilang kalau mereka itu pengen mengurangi sampah elektronik atau e-waste. Jadi sampah elektronik, terus pembuangan energi dan kawan-kawannya lah. Sehingga iPhone 12 Pro ini nggak mendapatkan yang namanya power adapter. Cuma yang jadi problem adalah dengan chip 5 nanometer mereka itu justru nggak kelihatan ini adalah smartphone yang efisien. Kenceng, iya, ini adalah chip paling kenceng sejauh ini untuk smartphone menurut gua. Tapi kalau dibilang efisien, enggak, karena baterainya sangat-sangat boros menurut gua. Oke, baterainya memang ini dipangkas sedikit dari iPhone 11 series, dan saat itu gue berekspektasi mungkin ya iPhone 12 ini bakalan irit banget dengan 5 nanometernya. Makanya dengan dipangkas sedikit untuk kapasitas baterainya, kayaknya iPhone masih fine-fine aja karena mengejar desain yang lebih tipis. Siapa itu? Yang berarti kan si Apple bilang mereka mau mengurangi sampah elektronik dan juga pemborosan energi ya. Kalau ini smartphone-nya aja boros dan ujung-ujungnya bakalan sering ngecharge, berarti sama aja tetap bikin pemborosan energi dan menambahkan sampah elektronik. Yang ujung-ujungnya nih power adapter bakalan sering kepake. Gua pun di sini karena gue menggunakan Android gue masih pakai, dan gue menggunakan si iPhone 12 series 12 Pro, gue menggunakan power adapter Samsung ini dan gak ada problem sama sekali karena gue udah cek untuk voltasenya dan untuk ampernya itu sama persis seperti fast charging yang ada di Apple. Dan ini juga menggunakan power delivery. Jadi kalau kalian mau cari charger atau power adapter untuk iPhone, carilah yang USB Type-C power delivery, bukan yang quick charge ya, karena quick charge biasanya untuk Qualcomm, gitu. Selebihnya gue nggak ada problem. Ini display yang oke banget, bahkan gue bisa bilang ini lebih bagus dari Note 10 Plus gue. Dengan tweaknya ini kan udah pakai OLED, terus tweaknya dari Apple juga ngebikin warnanya lebih bagus. Dan kali ini juga iPhone tobat untuk bagian resolusinya, karena resolusinya sekarang udah naik. Dan kalau untuk kamera juga ini udah paling terbaik lah. Paling mungkin kalau sampel yang gue bisa kasih untuk sampel kamera aja lah, nanti di akhir lo bisa lihat hasil kameranya seperti apa. Tapi kalau untuk soal performance, karena gue juga nggak main game di iPhone 12 Pro ini, jadi gue nggak tahu performance gamenya gimana. Cuman kan sejauh ini yang gue lihat orang yang pakai iPhone X, iPhone 11 series aja itu pakai main game apapun ya nggak pernah ada masalah gitu, karena secara performance Apple memang dari dulu ya oke-oke aja secara performance, tapi nggak efisien untuk baterainya. Jadi ini boros daya smartphone-nya. Oke, segitu aja sih cerita-cerita gua. Ini adalah hasil kamera dari iPhone 12 Pro, dan hasilnya memang cuma footage di dalam studio aja karena gua belum pergi-pergi keluar. Ini dia. Oke, segitulah sharing-sharing dari gua soal belanja atau jajan iPhone 12 Pro ini. Memang dengan budget hampir 25 juta tentu mending rakit PC, dan orang yang membeli iPhone 12 series ini tentunya dia sudah bisa membeli PC dengan budget yang lebih besar daripada ini seharusnya. Karena ya PC gua pun kalau dihitung-hitung ya udah lebih mahal dari ini gitu. Jadi jangan paksakan diri kalau misalkan kalian mau beli smartphone, beli
sesuai sama kebutuhan aja, nggak usah maksain gara-gara ini adalah smartphone yang fancy, yang branded, terus kalian memaksakan diri utang sana sini demi sebuah iPhone. Jangan seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.